Agats, ibu kota Kabupaten Asmat. Nama Agats berasal dari kata akad, dalam bahasa Asmat yang berarti bagus atau baik. Namun seiring berjalannya waktu, kata ini mengalami perubahan pengucapan menjadi Agats oleh orang-orang Belanda. Kemudian daerah ini terletak di dataran rendah Papua bagian selatan dan berada dalam zona ekologis muara sungai dan rawa-rawa. Kabupaten Asmat adalah sebuah wilayah yang kaya akan budaya dan tradisi. Dari 7 wilayah adat di tanah Papua, kebudayaan Asmat termasuk dalam wilayah budaya Animha atau Ha-Anim. Warisan budaya Asmat yang terkenal di dunia adalah seni ukirnya yang luar biasa indah. Saya sampaikan bahwa orang Asmat yang berada di Provinsi Papua Selatan, dia adalah salah satu suku yang memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi, yang terkenal di seluruh mancanegara. Dalam hal ini, orang Asmat terkenal dengan seni memahat, seni ukir, seni tari, dan seni menganyam. Khusus untuk mengukir bagi laki-laki, tari itu pada umumnya, dan menganyam bagi ibu-ibu, bisa juga yang bapak-bapak. Ada warisan budaya lain yang tak kalah penting, yaitu noken atau ese dalam bahasa lokal setempat. Noken merupakan tas tradisional yang menjadi simbol kekayaan budaya dan identitas masyarakat Papua, khususnya suku Asmat. Noken bukan sekedar tas bagi masyarakat Papua, khususnya Asmat. Noken adalah benda yang memiliki beragam nilai dan fungsi. Ia mempresentasikan kehidupan masyarakat Papua. Dalam film dokumenter ini, kita akan mengeksplorasi warisan budaya Papua yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya benda dunia. Kita akan melihat berbagai jenis noken, makna dan fungsinya, serta proses pembuatannya yang khas di masyarakat Asmat. Dari tas untuk membawa hasil kebun, hingga simbol status sosial dan identitas budaya. Noken memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Asmat. Film ini juga menelusuri sejarah perkembangan noken dari masa lampau hingga kini, dan bagaimana tradisi ini dipertahankan di tengah perubahan zaman. Jenis-jenis noken Asmat ada 4 jenis, yaitu Pisis ese, Junum ese, Bow ese, dan Fum ese. Noken dalam bahasa Asmat bilang ese. Ese itu bahannya terdiri dari Pisis ese, daun sagu muda yang diambil dari pohon langsung dianyam. Itu satu. Kedua, Junum ese, diambil dari daun muda juga, tapi diambil yang halusnya, dijemur, dipintal, dianyam menjadi noken atau ese. Yang ketiga, bow ese, dari akar pandan. Terus yang keempat itu fum ese. Jadi hanya dulu itu yang paling tinggi itu bow ese, itu noken yang paling seperti ini. Terus ada yang lebih sakral lagi, itu adalah fum ese. Fum ada satu pohon, jenis pohon seperti pohon ganimo, diambil kulitnya, dikupas, dianyam. Tapi itu berat, dia punya pantangan-pantangan, ada salah menganyam, salah pintal, kalau tidak ikuti dia punya pantangan, jadi korban. Fum itu dianyam di dalam jel. Karena fum ini suka keluar dari jel dan menganyam di rumah, problem. Fum itu khusus untuk laki-laki saja dalam jel, yang laki-laki yang buat. Anyam di dalam jel secara rahasia. Walaupun fum ini dia sejenis genemo, tapi dia sangat sakral bagi kita orang Asmat. Ese itu ada isi makanan, ada untuk perayaan macam ini, untuk perayaan kaum laki-laki, ada untuk menyimpan magika, ilmu kuat lah begitu.
Jadi pada waktu itu orang tua kita itu dong isi kekuatan dalam ese baru menghadap musuh tuh, baru dia angkat ese begini, hai musuh, kamu mau lawan, ini kamu semua masuk dalam sini. Nah, itu makna orang Asmat tentang pengertian ese. Maka Noken itu begitu menjadi identik dengan kehidupan orang Asmat, terutama laki-laki. Kemana mau merayakan itu, mau kita pakai ini, bahwa kita bilang laki-laki sejati, Asmat Anakat. Jadi sampai sekarang Noken bagi mama-mama itu menjadi satu semangat luar biasa. Sampai sekarang ini mereka ada menganyam di rumah-rumah masing-masing. Mama dorang biasa baku aja pangkur sagu, macam kalau pucuk itu suada ambil, tidak banyak satu-satu, macam besok lagi kembali kalau ada ambil lagi, biasa begitu. Ada hiasan tertentu macam daun buah manis, ya daun pisau itu, sama daun genum yang biasa bulat juga, itu 3 macam itu yang biasa pakai hiasan. Noken itu sama buah merah, buah putih. Biasa ikut pameran, biasa jalan rombongan dengan mama-mama yang sudah ada punya nama. Biasa ambil bahan ini. Buku yang pertama mama buang, bagian tengah itu yang mama ambil. Terus bagian tulang, terus ada bagian juga tidak ambil juga. Mama ambil yang di bagian tengah, biasa ambil di situ. Mama anggaplah mama yang buat PCCC itu. Selesai itu baru bawa pulang ke rumah, buka-buka jemur. Kalau jemur di matahari kan prosesnya lama. Kalau jemur dekat pasang api, baru jemur dekat tungku api mungkin 1 malam. Paginya baru biasa kerja. Fungsinya untuk ya isi sagu, macam kayu bakar, sagu, ikan, siput, kepiting. Itu fungsi di Noken besar. Yang kecil mungkin bisa isi buku tulis. Anak-anak mau pergi ke sekolah kan biasa pakai Noken kecil itu. Mama dong biasa buat persiapan. Kerja untuk adik-adik dorang bawa ke sekolah. Bau ese kan gunakan untuk macam pesta budaya. Bapak-bapak dorang kan biasa pesta patung bis khusus untuk laki-laki. Jadi dong gunakan bau ese ini sudah. Noken yang terbuat dari bau ini khusus untuk laki-laki. Untuk dong kasih masuk ulat sagu di situ. Untuk kita orang Asmat khusus untuk laki-laki itu sudah. Ya mama dong biasa curi mata, biasa lihat begini, oh ini kita bisa pakai tali junum ini. Biasa ambil gambar dari situ. Macam pikiran biasa timbul, oh berarti saya bisa. Itu yang mama dong biasa ikut saat pelan. Akhirnya jadi. Khusus untuk anak-anak perempuan, mama dong biasa contoh untuk mama pun anak-anak perempuan tuh. Mama biasa ajak, tapi macam dia tidak mau. Itu mama biasa, oh berarti kok tidak ada berniat untuk ini. Lebih bagus kok ikut mama. Satu waktu itu mama bikin tali, coba belum bisa untuk ini. Kalau sudah kuat sekali berarti bisa. Ya macam mau buat Noken kan pakai kopaka, gunting dia ambil sedikit baru tikar Asmat itu. Ambil sedikit baru biasa. Ada kalanya pakai karton. Itu depo dasarnya. Kalau Indonesia tidak bisa kerja begitu saja, itu pakai landasan di dalam juga. Dulu kan pakai duri ini, ikan pari. Tapi sekarang kan zaman modern jadi pakai yang sudah ada kalanya ada yang pakai jarum besar. Peninggalan dari moyang dorang, turun temurun. Jadi dong kasih contoh untuk mama dorang, nenek dorang offer sama bapak mama offer sama kita anak-anak ini. Kita sekarang ada mau kasih latih kita pun anak-anak. Ya anak yang dia berniat diikuti. Dulu kan mama dorang tidak tahu kerja barang ini tuh, macam noken itu kan mama dong pakai tas yang di kios-kios itu macam men. Tapi sekarang mama dong sudah tahu kerja, jadi ya anggaplah sudah mama dong pakai mama dong punya noken adat, tas-tas adat itu sudah. Noken sebagai salah satu
media pembelajaran yang bisa dipakai, bisa diangkat dalam muatan lokal untuk generasi selanjutnya. Noken ini juga sebagai kerajinan tangan dari ibu-ibu di dalam sektor pariwisata untuk mengangkatkan kreativitas ekonomi lokal. Maka khusus bagi kami selaku pemerintah daerah di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, kami bagaimana langkah-langkah yang pemerintah lakukan. Pertama adalah kita membentuk sanggar. Dalam setiap tahun kita menyediakan dalam program APBD bagaimana kalau mengukir adalah kita pengadaan alat-alat ukir. Kalau mama-mama itu cara merayutnya kita siapkan benang dan lain-lain. Bahan dasarnya tiap kali kami kirim, artinya kami bagi kepada kelompok mama-mama dalam sanggar. Selama ini kami sudah dirikan sanggar, ada 52 sanggar. Sanggar ukir dan sanggar anyam bagi mama-mama. Dengan adanya sanggar, maka kreativitas mama-mama ini sangat tinggi. Di mana itu dapat terlihat pada saat festival Asmat Pokman. Tapi beberapa dekade ini, beberapa tahun ini, kami juga untuk mengangkat mama-mama supaya mama-mama juga bisa anyaman-anyaman noken yang memasuki klasifikasi, contoh noken-noken model ini dilelang, dimasukkan di dalam festival sebagai satu bentuk ekonomi kreatif di mana dalam bisa ditentukan harga dasar dan upaya pemerintah mendorong mama-mama supaya meningkatkan kreativitas sebagai pertumbuhan ekonomi untuk bagi kehidupan ekonomi keluarga. Secara khusus noken ini dengan cara kita memberikan apresiasi kepada mama-mama supaya mama-mama bisa terus menerus untuk ada tempat, ada ruang di mana dia bisa jual, bisa mempromosikan noken-noken yang ada. Khusus untuk di sekolah itu sebagai bahan pembelajaran sehingga kami juga mendorong para guru-guru dan itu supaya ini dijadikan sebagai bahan muatan lokal sehingga anak-anak di sana diajarkan cara pembuatan lokal. Karena ini tantangan global, anak-anak muda sekarang lebih tidak suka artinya memakai tas noken atau juga mereka sudah bisa merayut noken. Maka ini juga kita program artinya kita sampaikan kepada pihak sekolah supaya ini diterapkan, harus diajarkan bahan-bahan ini kepada anak-anak. Untuk posisi sagu dan pandanus adalah tumbuhan atau flora yang tidak dilindungi berdasarkan aturan IUCN. Terkait dengan tutupan lahan daripada Asmat, fungsi hutannya adalah banyak tentang hutan lindung, kemudian HPK dan HPT. Itu posisi karena terbesar hutan lindung, maka perlindungannya sudah secara fungsi hutan sudah terprotek. Maksudnya tutupan lahannya di sini sagu ini cukup tinggi dan dimanfaatkan cukup banyak oleh masyarakat. Nah, terkait dengan apa ancamannya? Satu, pembukaan lahan karena untuk pembangunan. Nah, otomatis ada penebangan, salah satunya yang terkena adalah hutan sagu. Nah, di sini maka perlu untuk diapelkan, dan ini untuk areal pembangunan lain. Tetap perlu diatur dalam kebijakan pemerintah daerah, misalnya dalam RT/RW, itu harus memprotek di daerah mana yang memang melihat sumber-sumber sagunya itu memang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat situ. Untuk melihat noken Asmat, secara umum masyarakat ketahui bahwa noken Asmat itu adalah noken ese, dan pada saat kita berada di Asmat Agats, kita melihat bahwa ada beberapa jenis yang spesifik yang menjadi beda dengan noken-noken di beberapa kebudayaan di Papua. Misalnya kebudayaan Tabi itu berbeda, dan juga kebudayaan Lapago, Mepago, ada juga Saireri, dan Asmat masuk pada daerah kebudayaan Animha atau Ha-Anim. Nah, kita juga lihat spesifikasi yang berbeda dari bentuk dan jenis noken itu sesuai dengan pembagian dari Walker untuk empat wilayah atau 4 zona ekologis. Maka Asmat itu masuk ekologis rawa dan muara sungai. Dengan demikian akan berbeda noken, oleh karena kita tahu bersama setiap ekologis yang berbeda itu pasti menghasilkan
produk budaya yang berbeda dalam kaitan noken. Biasanya kita tahu juga bahwa noken-noken yang dibuat oleh masyarakat di Papua pasti bahan bakunya diambil dari hutan, dan pembagian walker tadi dan juga mansoben untuk 4 ekologis di Papua itu bahan baku yang bisa diambil untuk kemudian membuat noken atau tas kas orang-orang di Asmat. Itu biasanya daun, kemudian akaran, kemudian juga ada rumput. Dan kita temukan di Asmat ini ada 2 jenis yang mungkin sangat menonjol. Yang pertama itu diambil dari sagu. Orang di Asmat sebut itu pisis. Budaya yang ada di ekologi muara sungai dan rawa itu hampir sama. Kan misalnya mereka yang ada di kebudayaan Domberai dan Bomberai, misalnya di daerah Sorong Raya, orang Moi, itu mereka mengambil rumput rawa dan kemudian mereka menganyam. Jadi dia tidak merajut tapi menganyam. Kemudian kalau kita lihat juga di kebudayaan Saireri, mereka masuk di dataran pesisir. Di pesisir juga kan mereka punya bahan baku yang tersedia adalah pandanus. Misalnya orang-orang di daerah Biak, mereka ngambil daun dari pandanus yang kita sebut dengan inoxom. Kemudian mereka yang ada di daerah kebudayaan pesisir, yaitu kebudayaan orang-orang di Saireri, misalnya ada juga yang mengambil dari pandanus, tetapi mereka menyebut dia kakabo, itu dari Waropen, khususnya di daerah Ansus. Itu sama juga sih sebenarnya dengan brown dari Asmat, karena mereka ambil juga dari akar pandanus. Tapi perbedaannya adalah bahwa ikatan spesifik bentuk dari noken itu ikatannya ada di samping, bukan di tengah. Jadi di samping, bukan di tengah menggantung seperti ini. 7 unsur kebudayaan yang universal itu sebenarnya noken sangat terkait. Jadi noken ini mestinya ada pandangan holistik tentang noken. Jadi di setiap unsur kebudayaan itu noken ada di sana. Misalnya sistem bahasa. Ini kan semua menyebut tas-kas yang model seperti noken ini dengan bahasa yang berbeda-beda. Kemudian bukan hanya produk hasilnya, tetapi tahapan-tahapan juga disebut dengan bahasa yang berbeda-beda. Karena itu noken ini punya hubungan juga dengan sistem bahasa. Kemudian juga misalnya sistem mata pencaharian. Di sistem mata pencaharian juga kan noken terhubung. Waktu lelang tidak masuk nominasi nih. Kayak itu kita beli daripada mereka bawa pulang. Bukan kami, saya OPD lain juga mereka beli. Kemudian juga terkait dengan misalnya sistem religi. Di situ ada memuat banyak sekali nilai-nilai ketuhanan atau rahim ibu, di mana awal mula ada kehidupan yang disebut dengan hubungan kekeluargaan. Dan pasti masyarakat punya yang disebut dengan lokal wisdom, kearifan lokal untuk mengembangkan sebuah karya budaya dari kebudayaan mereka. Itu teknologi. Kemudian juga ada kesenian. Dan kesenian itu kan kita lihat, misalnya pesta-pesta seni apa pasti ada noken di sana. Khusus untuk di Asmat, sebagai pemerhati budaya melihat bahwa harus tetap dikembangkan, karena pada saat noken menjadi warisan dunia itu pertama harus ada pilar pelestarian. Penting sekali, baik itu pelestarian dari nilai-nilainya, skill merajut atau skill menganyam, pisis ese dan junum ese, tapi juga harus ada pelestarian dari bahan baku yang mereka terus ambil dari hutan Asmat, yang bukan privat ini ya, yang bisa diketahui itu harus ada ruang untuk itu. Misalnya masyarakat dari luar datang, kemudian mereka ingin tahu, maka harus difasilitasi, harus disiapkan ruang itu sehingga nilai-nilai yang umum, yang penting itu perlu diketahui oleh semua, karena noken ini kan jadi warisan dunia. Orang Asmat selalu berkembang seperti pisis ese menjadi junum ese. Kemudian pembuatan noken adalah proses yang sangat panjang yang memerlukan ketelatenan dan keuletan.
Dalam bagian ini kita akan menyaksikan langkah demi langkah pembuatan noken, dimulai dari persiapan alat-alat hingga pengambilan bahan baku dari alam. Proses pembuatan noken Piscis Ese dan Junum Ese yang didokumentasikan dari kampung Syuru Rumpun, adat Bismam. Pucuk daun sagu atau Piscis diambil dan diolah menjadi noken Piscis Ese, sedangkan daun sagu muda atau Junum diolah dan dirajut menjadi Junum Ese. Daun sagu yang dijemur disebut ambas os. Daun sagu budai diproses dan dipital menjadi benang disebut smem atau benang dari daun sagu muda. Alat bantu untuk merajut noken Junum Ese adalah onsus, duri ikan pari yang dijadikan jarum tradisional, dan kini kadang digantikan dengan kawat tangkai payung. Untuk membuat noken Junum Ese, diperlukan wadah atau mal atau bingkai pada noken Junum Ese. Mal tersebut disebut busum tewer, biasanya terbuat dari papan atau kayu.